Izin Mas Denny ya, Pak Denny, senior saya ini, senior di banyak hal. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya mencoba untuk memberikan semacam insight tentang media sosial di lembaga pendidikan. Ini ada materinya sekian puluh halaman, nanti kayaknya saya akan skip karena akan lebih banyak praktik Bapak Ibu semuanya, dan nyunkan hampura minta maaf, saya nggak begitu akan energik seperti Pak Denny karena baru pulang banget, baru landing banget, masih kecapean sampai saat ini, jadi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan materi ini dengan cukup lancar dan harus habis, karena kalau nggak habis honornya akan dipotong, kata Bu Trias. Oke, mau pakai suara cempreng kayak gini atau pakai suara yang lebih bass? Hah? Agak halus kayak gimana? Yang agak halus kayak gimana? Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan berbicara soal mau kayak gitu. Pilihannya seperti apa? Kayak gini aja ya, saya lebih suka suara cempreng. Kalau suara ini, udah ya. Perkenalkan, saya Kang Arul, panggil aja Kang Arul, saya nggak biasa dipanggil Bapak, Om, Ua, atau segala rupa, panggil aja Kang Arul ya. Silakan follow akun media sosial Kang Arul, di Instagramnya Kang Arul, atau di TikToknya Berkisah Malam, Berkisah Daun, Cerita Malam, segala macam. Saya banyak banget punya media sosial gitu kan. TikTok ada berapa list kita ya? 20 lebih ya, IG juga. Dan semua medsos saya nggak pegang. Ini Mas Solis yang manajer. Berdiri Mas Solis sambil saya perkenalkan. Mas Solis berdiri. Dia manajer media sosial saya gitu lah. Harusnya Mas Solis yang ngisi ini karena dia lebih paham prakteknya. Jadi kalau teman-teman nanti komen dengan segala macam, yang jawab akan Mas Solis. Saya nggak megang media sosial sama sekali. Jadi udah saya delivery ke orang lain. Tapi ada 1-2 yang memang masih saya pegang, yang engagementnya cukup luar biasa. Nanti di searching aja, saya mau coba cepat. Pertama, kalau berbicara soal media sosial, teman-teman, Bapak Ibu, semuanya admin di mana? Fakultas atau prodi sih? Ada admin medsos fakultas? Boleh tunjuk tangan? 1, 2. Yang BEM, yang presiden mahasiswa, yang UKM segala macam ada di sini? Oke. Kalau ditanya bagaimana meningkatkan teman-teman admin media sosial di fakultas, masalahnya apa? Langsung aja lah seperti itu. Ada mic yang bisa dikasih ke admin media sosial? Ada mic-nya, silakan. Punya masalah apa? Selain honor dan gaji ya. Kalau saya yakin itu mah masalah di banyak tempat gitu teh. Silakan sebutkan nama segala macam. Diri aja nggak apa-apa, berdiri. Nama saya Taslim Septia Prima, saya dari Fakultas Teknik. Oke. Untuk masalah kami saat ini, kami masalahnya di-ban di promosi untuk Facebook sama Instagram. Oke. Kenapa Dan- di-ban? Nah itu kurang tahu, padahal udah sering promosi untuk promosiin PMB, tapi entah kenapa lama-lama di-ban, terus banding nggak bisa. Dan Instagram tuh nggak ada kayak kontak resminya yang bisa Oke. kita hubungin gitu. Oke. Di-ban. Oke, yang lain? Silakan admin, nggak apa-apa, ngobrol aja. Saya cuma dikasih tugas untuk memaksimalisasi dan optimasi media sosial. Silakan. Ada lagi? 1-2 lah. Ayo Mas, ayo Kang yang pakai baju putih. Malah siapa? Admin media sosial atau yang mahasiswa, yang UKM atau apa? Cuma mau denger aja. Nggak ada? Oke. Saya pikir masalah seperti itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan regulasi kalau di ban ya. Berarti alhamdulillah UMJ aman karena admin media sosialnya tidak punya masalah pakai HP pribadi, laptop pribadi dengan segala macam ya. Karena itu akan meningkatkan semangat untuk main media sosial. Oke, saya langsung berbicara aja. Saya langsung berbicara tentang pengelolaan media sosial Bapak Ibu semuanya.
Yang namanya pengelolaan media sosial itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibaca aja. Karena saya langsung skip aja, biar lebih enaknya praktik Bapak Ibu. Karena media sosial tuh kadang-kadang kita berhadapan dengan netizen yang sangat julid Bapak Ibu. Netizen yang kadang-kadang kalau kita komen, terus dijawab berdasarkan textbook, itu akan menjadi masalah. Ini ada teman, ada orang nanya, saudaranya meninggal, peserta BPJS, nanya ke akunnya BPJS. Yang meninggal itu adalah peserta BPJS. Yang nanya adalah saudaranya. Ditanya ke akun BPJS, bagaimana cara proses nonaktif peserta meninggal? Dijawab, peserta wajib datang ke kantor BPJS. Dan tidak hanya 1, 2 gitu kan. Apabila surat akte kematian belum ada, peserta bisa melampirkan surat keterangan meninggal dunia dari pihak RS. Jadi ketika sibuk-sibuk menjawab 4 pertanyaan atau 5 pertanyaan di alam kubur, dia harus ngurus surat kematian dari RS, kudu datang ke kantor BPJS untuk mengurus pencairan uang BPJS. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya asli Cimahi dari kaki gunung Cimahi ya, Tangkupan Perahu, tetangganya Bu Tria. Jadi saya tidak bisa membedakan mana F, mana P, mana Pi. Jadi mohon tahsin saya itu dipermaklum ya. Bisi ini teh naon teh. Jadi seperti itu. Dan buat UMJ sendiri saya bukan orang lain, saya adalah pernah jadi dosen di sini di S2 gitu kan. Kemudian saya juga pengurus pusat Muhammadiyah, tapi memang kesibukannya yang membuat saya akhirnya jarang ada di Jakarta bahkan gitu kan. Jadi sebenarnya ini saya balik ke kampung halaman saya juga di UMJ gitu kan. Jadi saya lanjut, saya ingin mengatakan bahwa bermain media sosial itu adalah bermain 1,7 detik. Jadi kalau seandainya mau bermain media sosial adalah 1,7 detik. Saya punya akun yang recent engagement-nya itu 1 juta, 3 juta dengan segala macam karena saya bermain 1,7 detik. Silakan teman-teman yang punya media sosial, admin media sosial, kita praktek aja. Karena kalau masalah teori ini Bapak Ibu bisa beli buku saya itu semuanya ada di situ. Silakan dibuka saja akun media sosialnya, kita buka Instagram. Silakan buka Instagram. Adik-adik di sini yang mungkin bukan admin, terus Kang Arul saya ingin meningkatkan akun media sosial saya, silakan buka aja Instagram. Sudah buka Instagram? Oke. Kelemahannya saya ingin mengatakan tidak ada satupun warga negara Muhammadiyah, kader Muhammadiyah yang mau buka medsosnya UMJ. Saya bilang dari itu. Saya muncul dari kalimat itu saja. Tidak ada yang bangun pagi, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, niatnya saya ingin buka medsosnya Fakultas Teknik UMJ. Enggak ada. Ya, kita mulai dari situ dulu. Ya, karena persoalannya kalau seandainya kita buka akun-akun public figure, dia apa sih isu realities yang terbaru, isu yang ini terbaru, ada motivasinya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ada orang yang memang benar-benar bangun pagi ingin buka medsos teman-teman di fakultas, medsos pribadinya, even di universitas. Gitu loh. Karena apa? Jangan sampai orang datang itu tidak menawarkan sesuatu. Yang kedua, mana handphone saya? Sorry, ini ringtone saya. Queen of Tears ya. Saya nggak suka banget endingnya itu episode ke-16. Terlalu cepet. Ujuk-ujuk dia duduk di Jerman, ngeliat orang tua ngasih bunga di kuburan, itu kan kayak back time banget gitu kan. Tapi seru sih gitu kan. Seru banget. Jadi saya ingin mengatakan sudah buka IG? Nah pertanyaannya lah buat teman-teman admin, khusus buat teman-teman admin. Pertanyaan pertama adalah apakah ketika orang lihat konten yang dipublikasikan oleh teman-teman, orang mesti bikin usaha kedua. Usaha keduanya adalah pakai 2 jari untuk ngebesarin. Kalau itu yang terjadi, orang udah malas. Orang udah malas. Karena ini riset ketika saya keliling sama TikTok gitu kan. Berdasarkan riset dari Cisco loh, bahkan Facebook, orang hanya butuh waktu 1,7 detik. Makanya kalau Bapak Ibu kok ini ya rata, saya baru mau ke sini gitu.
Jadi kalau saya Bapak Ibu, kalau di TikTok jangan pernah bikin caption. Karena orang nggak mau baca di TikTok. Jadi di video saja langsung. Di Instagram bolehlah bikin caption. Tapi jangan naikin foto tanpa lagu. Jadi kalau naikin foto aja, terus bacanya panjang tanpa lagu, kasihlah lagu. Ya, biar orang tuh bacanya tuh keren gitu loh. Gitu loh. Ya kasih lagu-lagu yang apa gitu kan. Ingat kan di TikTok itu ada istri yang lagi membisiki suaminya. Allah Karim, 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 yang kayak gitulah. Jadi masukin aja di situ, karena untuk FYP dengan segala macam Bapak Ibu perlu memasukkan lagu yang terbaru. Itu salah satu syarat. Jadi itu udah dapat tips tuh. Tips pertama adalah jangan bikin orang ngelihat konten kita butuh dua tangan. Kesalahan media sosial perguruan tinggi adalah ketika ada webinar. Semuanya dalam satu kotak. Tanggalnya, pendaftarannya di mana, pembicaranya siapa, venue-nya di mana, ini satu kotak. Jadi orang ngebukanya males. Oke Bapak Ibu, udah dapat kan? Oke lanjut. Saya bisa ini. Kemudian yang kedua adalah mulai saat ini adik-adik semuanya mungkin bermanfaat yang ingin digital marketing, yang mau jualan segala macam. Nanti kalau ada forum tanya jawab saya akan kasih hadiah. Mana bukunya Lis? Ya, saya ada buku yang tidak dijual bebas. Ini adalah buku digital marketing yang memang saya bikin dan sudah terdaftar di Kemenkumham. Jadi saya punya kanvas, kalau Bapak Ibu udah baca ini aja nanti marketingnya pasti akan ngejos banget gitu kan. Saya sama Mas Solis pernah praktik, saya jualan, sampai sehari ini saya tetap jualan di online. Hanya modal 350.000, saya dapat 21 juta satu bulan. Nah pengalaman itu di buku digital marketing. Nanti yang bertanya atau yang menangis pingsan di acara ini akan saya kasih gitu kan. Nanti kuitansinya ke Bu Tria. Jadi Bapak Ibu sekarang saya ingin bertanya adalah hal pertama Kang Arul ngapain sih kita ke media sosial yang segala macam. Ini bukan persoalan konten. Konten seburuk apapun akan dilihat oleh orang. Ya, karena banyak orang melihat media sosial itu tidak untuk like dan komen. Saya ingin mengatakan banyak orang melihat media sosial itu tidak untuk like dan komen. Dia hanya ngeliat-ngeliat saja kan. Bapak Ibu kan adik-adik kan semua kayak gitu. Ngeliat TikTok tuh ngeliat selesai, geser segala macam. Banyak orang seperti Mas Fahmi di belakang itu lihat media sosial itu untuk memastikan mantannya sudah bahagia bersama orang lain. Gitu kan, stalking atau ngeliat dengan segala macam. Jadi saya ingin mengatakan bahwa like dan komen itu bukan satu-satunya yang menandakan media sosial kita itu bagus. Maka lihat di insight. Bisa jadi yang like satu, yang komen satu, tapi insight-nya sudah dilihat oleh ribuan orang. Ya, saya dikasih batasan waktu, makanya saya tidak bisa memberikan contoh. Ada konten saya yang komen cuma 7 Bapak Ibu. Cuma 7. Tapi yang share 12.000. Yang ngelihat konten saya itu 5 juta, 7 juta dan segala macam. Nanti kalau nggak percaya, datang ke saya nanti saya tunjukin insight-nya. Biar merasa yakin gitu kan. Jadi ini based on pengalaman, jadi berdasarkan branding dulu Bapak Ibu. Nah, branding yang terbagus adalah buka Google. Silakan buka di handphone masing-masing Google. Perambannya silakan dicrome Chrome atau Opera. Saya besar di Jaksel, jadi kalau campur-campur bahasa Sunda teh mohon dimaafkan gitu ya. So, Tangsel gitu teh, Tangsel gitu teh. Ya tuh. Udah buka Google, Peramban sudah. Ini adalah alat branding yang paling bagus. Silakan masukin nama saya, Ruli Nasrullah, RULLI Nasrullah, tanpa di enter. Jangan di enter. Kalau di enter udah beda lagi, SEO ini segala macam. Saya yakin hampir 90% yang ada di sini tidak kenal saya. Saya pastikan itu. Tidak pernah searching saya selama seumur hidup. Jadi handphonenya mungkin tidak akan ada bekas rekam jejak digitalnya. Tapi ketika masukin nama saya, yang keluar apa? Etnografi, media sosial, itu branding. Sekarang ganti, masukin nama adik-adik semua di sini. Yang keluar apa?
Nggak ada. Jangan di-enter, masukin nama saja tapi jangan di-enter, kalau di-enter beda. Di-enter beda, itu Bapak Ibu harus belajar SEO, SEM segala macam itu. Kang Denny ini senior saya di Gatra ini dia jago banget gitu kan. Ada nggak namanya? Nggak ada. Nanti saya suruh Bu Tria untuk mengirim karangan bunga yang namanya nggak ada. Nah sekarang masukin fakultas tadi, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang ada apa? Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jangan di-enter. Yang ada apa? Berarti belum keren tuh show-nya gitu kan. Oke. Nanti saya tawarin Bu Tria kalau seandainya nanti ada kesempatan waktu buat teman-teman yang memang mau meng-upscaling media sosialnya gitu kan, free buat teman-teman admin. Saya akan drill selama 2 hari, betul-betul bootcamp saja gitu kan. Kalau cuma 2-3 jam itu nggak akan exposure-nya nggak akan bagus gitu. Nanti dicari waktu aja gitu kan. Nggak perlu acara seremonial, kita bootcamp saja 2 hari sampai malam segala macam. Nanti besoknya akan berbeda media sosial Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Waktu saya sampai jam 4. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu sekarang ingin nge-branding apa? Itu pertanyaan yang tidak pernah dijawab oleh admin media sosial. Admin media sosial silakan buka konten media sosial masing-masing, isinya pasti campur. Ada kalanya isi untuk mahasiswa, ada kala isinya untuk dosen, ada kala isinya untuk masyarakat. Jadi brandingnya itu campur-campur. So Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengatakan branding itu paling penting. Makanya ketika saya ingin main media sosial itu saya tahu dulu branding saya apa. Gitu kan? Branding saya apa? Nah ketika berbicara branding, kita berbicara tentang, tahu Kopiko? Kopiko apa? Permen kopi. Oke. Kopiko adalah permen kopi yang muncul di episode 9 dan 13 Vincenzo dan Queen of Tears di episode 11. Ya. Oke. Kopiko adalah permen dan kopi. Kopiko adalah perpaduan kopi dan permen. Seandainya, saya kasih waktu 1 menit, nanti boleh saya kasih buku. Seandainya Bapak Ibu semuanya adalah manajer pemasaran, manajer komunikasi pemasaran. Aduh, fisik saya nggak kuat ini. Oke, seandainya Bapak Ibu adalah manajer pemasaran, komunikasi pemasaran Kopiko, kalau ingin bikin konten di media sosial, kalau ingin beriklan di media sosial, yang dipilih itu jualan kopi atau jualan permen? 1 menit, pikirkan. Belum, jangan dulu. Itu adalah admin media sosial kekinian. Jadi kalau ada ide udah naikin aja. Ada acara wisuda naikin aja. Pada orang nggak mau ngeliat acara wisuda itu apaan sih? Nggak dicari value-nya. Gitu loh. Jadi sabar dulu, ditahan dulu. Ya, orang sabar tuh jodohnya jauh. Oke? Jadi belum 1 menit. Kalau Anda adalah direktur marketing sebuah perusahaan, Kopiko, yang Anda mau jual itu apa? Yang paling utama, kopinya atau rasa permennya? Panitia bantu ya, ada mic nanti. Saya mau kayak Adi Hidayat di UMJ, jadi duduk dia kan. Belum, jangan tunjuk tangan, belum kan 1 menit. Masih. Ya. Buku saya cuma 3, nanti mungkin saya akan tambah lagi lah. Masih ada lagi Mas Solis? Masih tinggal satu lagi ya? Oh. Itu pembicara sebelumnya mau kemana nih Kang Denny? Kang Denny mau kemana? Tanda tangan honor, ikut atuh. Oke, 1 menit selesai. Oke, silakan. Yang mau tunjuk tangan. Sebentar dulu. Yang ingin jual kopi, tunjuk tangan. Yang ingin jual kopi nih. Oke, yang ingin jual permen, tunjuk tangan. Silakan. Perwakilan dari kopi, maju ke depan. Perwakilan dari yang ingin jual kopi, maju aja ke depan. Dapat buku ini gratis. Perwakilan dari permen, maju ke depan. Ini buku mahal. Nggak dijual bebas. Ya.
You belajar ini pasti akan ini. Pak Ambi nggak boleh, panitia nggak boleh. Nggak boleh. Yang perwakilan permen maju ke depan. Ya nggak apa-apa, dua orang, silakan 2 orang. 2 orang nggak apa-apa. 2 orang kopi, 2 orang permen. Semuanya dapat buku. Bukunya 1, berantem aja. Belum dikasih nanti. Ayo, ini kopi. Permen sebelah sini, kopi sebelah sana. Oke, mau pakai sajam apa? Oke, sebelah sini. Permen, yang itu? Permen, yang kopi? Oke, kopi. Oke, kasih mic. Oke, boleh dikasih mic? Mana mic-nya? Oke, yang jual kopi. Kenapa suara saya kedengaran? Kalau direkam kedengaran? Kedengaran ya? Oke, udah ada mic. Silakan, yang jual kopi. Agak sini Mas, karena ada lampu yang ini, infocus yang murah ini, jadi agak sini. Oke, siap ya? Oke. Kenapa jual kopi? Ya, jadi kan Kopiko ini kan udah terkenal daripada nama dari permennya kan. Ya, seandainya mereknya bukan Kopiko. Seandainya mereknya adalah Kopimu. Nah, Kopimu atau Kopiko kan? Kopimu, jangan atau Kopiko, Ya, Kopimu. oke, Kopimu. Nah, di situ kan udah menjelaskan bahwasanya ada bacaan Kopimu, Ya. kopi. Nah, itu dia tuh ingin menjual apa yang ada di rasanya itu, yaitu kopinya itu kayak gimana gitu. Oke, lanjut, tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Lanjut, sebelahnya. Sama tuh. Ya, yang ngomong aja, kalau sama nggak dapat buku itu. Enak aja yang maju, jawabannya sama. Iya. Oke, silakan. Jadi Kopiko itu sebenarnya dari branding kopinya, Oke, permen di kopinya pertama oke. kali. Karena dia lahir, maksudnya muncul pertama kali. Muncul berapa kali? Permen kopi yang pertama. Permen kopi yang pertama. Indonesia. Kopimu berarti yang kedua. Hah? Kopimu berarti yang syariah. Kopimu pertama kali di Muhammadiyah. Pertama kali di Muhammadiyah. Jakarta, Oke. iya. Jadi tim penjual kopi adalah tim penjual rasa. Ah, Oke, penjual rasa. Silakan tim permen. iya. Poin. Silakan. Kayaknya nanti saya tambah 6 lagi Lis ya. Nanti saya kasih Butria ya. Bukunya nanti yang dapat ke Butria. Saya tambah 6, satunya udah diambil Butria nanti. Saya yakin itu. Silakan. Tas. Saya milih permen, soalnya permen itu fisik yang mau dijual. Ada bentuknya. Ya. Betul. Kalau kopi itu aromanya. Oh, kopi itu Sifatnya. sifatnya. Ah. Oke. Tapi Jadi emang- kamu lebih mementingkan fisik dibandingkan hatinya gitu. Kebaikan-kebaikannya. Ini teh pelatihan naon ini teh. Hah? Sok, mangga. ya jadi menurut saya tetap yang akan dijual nanti fisiknya. Fisiknya, oke lanjut Mas. Namanya? Ya izin, nama saya Fahmi. Nggak diizinin? Ya saya Oh ada memilih- hukum? Oh ya kalau hukum mesti izin. Yang mulia gitu. Yang mulia. Ya saya milih permen karena brandingnya itu kepraktisan dalam untuk dikonsumsi. Jadi dalam bentuk Kopiko ini branding dalam konsumen itu lebih praktis, tanpa menyeduh, tanpa membuat jadi langsung dimakan. Oke kita kasih tepuk tangan semuanya. Bukunya boleh dikasih, boleh dari perwakilan dari empat-empatnya dikasih. Jadi di pelatihan saya nanti akan kasih buku semuanya. Silakan, Ibu boleh maju Bu. Dengan dikasihnya buku ini, maka saya akhiri acara ini sampai di sini. Ayo silakan maju Bu, naik aja Bu. Ibu naik ke atas satu. Ayo silakan berbaris itu berempat di sana. Nggak ikut. Enggak. Pak Ambi nanti kwitansi saya kasih ya. Oke. Oh, visip. Oh, teknik yang itu? Oh, oke. Silakan duduk. Jadi kita kasih aplaus buat mereka. Sip. Orang ya dikasih hadiah dari penulisnya salaman kayak foto bareng kayak apa. Dia langsung duduk air. Ya udah nanti aja. Orang makan bangga ya. Saya mah dulu mah dapat buku teh bangga gitu. Aduh makasih Akang. Oke lanjut. Jadi persoalannya adalah ketika kita berbicara soal branding ya. Karena memang saya ingin ngasih tahu juga bahwa ini adalah yang saya pelajari dari pakar branding di Indonesia.
Saya salah satu muridnya, Pak Bi Subiakto itu udah nge-branding kemana saja gitu kan. Jadi saya ambil dari situ, Bapak Ibu, masih ada yang tergoda untuk berpindah tadi bilang permen mau jual kopi atau dari kopi ke permen? Yang benar mana? Saya ingin mengatakan seperti ini. Oke, kalau Anda jual permen atau jual rasa, itu konsekuensinya berbeda. Ini hal pertama yang selalu saya bilang, you mau main medsos, you harus tahu dulu perbedaan kopi dan permen. Paham? Oke. Kalau you jual permen atau you jual kopi, itu perspektifnya berbeda, target marketingnya berbeda, captive marketingnya berbeda, brand identity-nya berbeda, story brandnya berbeda. Kalau you jual kopi, berarti you bukan jual bentuk, tapi jual gatel, saya lagi gatel ini. Jual rasa. Siapa yang suka kopi? Kebanyakan cowok. Dalam konteks apa? Begadang, praktis, segala macam. Pertanyaannya adalah, cowok suka warna enggak? Enggak. Makanya kopiku itu warnanya hitam. Cowok adalah makhluk bumi yang buta warna. Dia hanya kenal biru, hijau, kuning, selesai. Kalau lawan jenis sebelah, dia kenalnya biru toska, biru awan, biru dongker, biru apa lagi? Gitu kan? Jadi kalau dikasih hitam pun tidak ada masalah. Oke? Bisa dipahami? Ya kan? Dan cowok tertarik dengan apa iklannya? Wajah-wajah cantik, betul kan? Begadang, nongkrong sama temen dengan segala macam. Jadi kalau you milih rasa kopi, strateginya akan berbeda. Kalau you milih permen, yang suka permen siapa? Anak-anak dan perempuan. Sebelum umur 25 tahun. Bapak Ibu akan menyaksikan mahasiswi pergi ke kampus makan permen lollipop yang ada ujungnya. Apa? Ada pegangannya, lollipop ya namanya ya. Itu mungkin permen udah seminggu Bapak Ibu. Pulang kampus taruh lagi di kulkas, besok saya masuk lagi. Yang suka permen adalah anak-anak. Oke. Anak-anak itu suka warna-warni enggak? Suka banget, makanya ayam yang kecil itu warna-warni dengan segala macam. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Anak-anak suka makan produknya atau hadiah produknya? Hadiah produknya. Jadi kalau di sini you jual barangnya, tapi kalau you milih permen, you jual hadiahnya. Bisa dipahami? Dulu waktu saya kecil, tahun 90-an, masih SD lah. Jadi ketika kita beli ciki, maka yang kita cari adalah tajos ya, segala macam. Teman-teman yang punya adik, yang punya anak, pernah nggak ketika dibawa ke Indomaret merengek minta dibeliin Kinder Joy? Harganya berapa? 9 ribuan. Coklatnya banyak nggak? Dikit. Lu bisa beli Silver Queen makannya banyak. Tapi sampai rumah pas dibuka hadiahnya coklatnya dimakan? Oh enggak. Jadi saya ingin mengatakan bahwa branding itu sekarang penting buat Bapak Ibu untuk ngasih tahu sebenarnya medsos Fakultas Teknik itu untuk bicara apa? Itu saja. Gitu loh. Selama ini kan hanya berbicara soal Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bedanya apa dengan Fakultas Teknik yang lain? Itu akan menjadi pembedaan. Bisa dipahami? Jadi mulai sekarang nge-branding itu penting. Ada 32 cara. Oke. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus cari value-nya ya. Dan ini sangat berbeda. Bapak Ibu harus cari core value, mana core value, mana edit value. Bagaimana cara mengetahui edit value? Ini tahu apa? Pasti Coca-Cola. Ya, ini apa? Kenapa Starbucks? Ciri khasnya apa? Bulat, hijau. Oke, ini Starbucks. Nah pertanyaan saya, pernyataan saya, ada yang tahu pernah beli kopi Starbucks? Hah? Pernah beli kopi Starbucks? Harganya berapa? Yang tol lah, jangan yang Venti ataupun Grande, yang tol lah. Paling murah. Rp49.000. Oke?
Anggaplah 49.000. Dapat cup nggak? Dapat cup? Dapat. Saya pinjam cup itu boleh? No, yang teh aja, yang apa-apa yang teh. Ya, teh yang ada isinya. Syah pakai digini-giniin. Padahal yang kotor di sini gitu. You beli Starbucks, kopi 49.000, ya belilah Cortado atau Cortado itu ada di Reserve. You beli kopi, dapat cup, dapat kan? Dapat. Harganya berapa? 49.000. Keluar dari Starbucks, masuk UMJ, gaya bawa Starbucksnya beda nggak? Nah, beda dong. Taruh di atas, ininya ini. Kalau ketemu Pami boleh duduk situ, Mas Pami, saya ingin contohin saja. Ini Pami di sini lah, Pami di sini lah. Di sini jangan muter, di sini aja, di sini gitu lah. Anda hanya jadi objek menderita saja gitu kan. Kan untuk apa-apa. Ya kameranya taruh, mahal itu, lensanya itu. Mahal itu 3 SPP mahasiswa itu. Jadi maju ke depan. Jadi kalau you beli Starbucks, gaya jalannya beda. Ketemu Pami juga, gimana bro? Pasti begini kan? Pasti begini gaya, terus logonya di ini. Gaya, gimana bro hari ini? Wah, mulai begini, minumnya juga beda. Udah gitu aja, maju buat gitu aja, makasih ya. Tapi pertanyaannya adalah, saya ingat banget ketika ngajar S2 di sini gitu kan, karena saya memang hanya mau ngajar S2 dan UMJ adalah satu-satunya kampus yang saya mau ngajar di kampus yang lain. Ya dong, kader Muhammadiyah dong gitu kan. Masa pengurus pusat ngajarnya di universitas yang sebelah gitu kan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa banyak warung kopi di sini. Yang turun ke bawah juga banyak warung kopi. Mereka jual kopi juga nggak? Kapal api, ya kan? Dapat gelas, dapat plastik meskipun itu bekas aqua. Oke, gelasnya kayak gini. Coba, yang sebelah. Ya ini yang ini nih. Oke. Udah semua sama plastiknya, sama plastik. Saya nggak boleh sentuhan. Ya, syariah banget itu teh. Yuk beli kopi kapal api, berapa harganya? Goceng. Kopi juga nggak? Ada yang bawanya kayak gini. Bol. Kadang-kadang dikasih plastik. Kadang-kadang ini kopi dikasih plastik. Bawanya udah begini. Pundaknya. Padahal sama-sama kopi. Yang bedain apa? Brand. Kopinya sama. Gengsinya beda. Kopinya sama. Bijinya sama kok. Ya, gengsinya beda. Bawa Starbucks begini. Gaya lah bawa Starbucks. Tapi nggak boleh ya. Ingat, kita lagi boykot. Bawanya begini, tapi giliran kopi kapal api dikasih cup juga bawanya. Apa yang membedakan? Brand. Kalau you punya cup Starbucks diisi kopi 3.000-an, orang pun akan gaya butur ya, minumannya Starbucks. Artinya orang tidak peduli soal yang di dalam. Tapi orang peduli yang di luar. Maka jangan berbicara soal kurikulum perguruan tinggi di media sosial. Di komunikasi kita berasal komunikasi digital. Di Indonesia ini komunikasi digital banyak. Tapi berbicaralah dosennya. Ini dosen loh, udah terbit di jurnal Scopus 0,1. Jadi di atas Scopus 1 ya. Gitu kan, ini dosennya di luar negeri, lulusan ini segala macam. Maka ceritakan itu. Jangan ceritakan suasana kampus yang bagus dengan segala macam. Kalah kita. Ya kan? Cari kelebihan. You selain kuliah di FISIP UMJ, kalau malam ada 3 sudut yang paling horor Instagramable di sini gitu kan. Jadi you bercerita soal banyak hal. You bercerita soal jangan berbicara sesuatu yang kita nggak bisa lebih dari orang lain. Jadi pahami? Jangan berbicara sesuatu yang kita tidak bisa lebih dari orang lain. Ya, jadi berbicara penerapan OB segala macam orang nggak penting itu, ya. Kenapa? Karena persoalannya adalah ini medsos. Medsos itu adalah media yang kita numpang ke perusahaan orang lain. Maka harus cari kelebihan. Kang Arul, kita kan punya
acara-acara formal, rapat dengan segala macam, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menaikkannya. Oke? Maka mulai saat ini admin medsos di berbagai fakultas mulai berpikir branding, yang kedua mulai berpikir bahwa kita harus bercerita soal Starbucks dibandingkan kapal api. Jangan berbicara isi kalau kita tidak lebih. Kita punya laboratorium komputer yang isinya komputer. Lah memang isinya komputer gitu loh. Lebihnya apa? Oh ternyata layarnya Lenovo. Lah di mana-mana udah pakai Apple, iMac segala macam. Gitu loh. Bisa disepakati? Mulai sekarang agak berat. Tapi memang seperti itu. Jadi ketika kita berbicara Starbucks, kita akan berbicara soal kopi yang memang ditenteng itu, sama-sama kopi. Tapi yang paling penting adalah kita harus berbicara soal ini. Ini. Teman-teman boleh motret slide ini, tapi tidak boleh dipublikasikan kemanapun. Karena ini slide yang memang baru saya kasih di sini. Oke. Bahwa kalau Bapak Ibu adik-adik semuanya mempublikasikan konten di media sosial, apapun itu, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, MiChat, segala macam. MiChat kan media sosial kan? Media komunikasi UMKM yang harus kita dukung gitu kan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ya komunitas jasa dan servis gitu kan. Dia pakai nanya lagi. Iya. Jadi ini adalah kalau follower kita 1.000, maka konten kita hanya akan naik ke 200. Jadi jangan menyangka follower kita 65.000, 65.000-nya akan lihat. Enggak, sorry, you gratis makainya. You gratis. Makanya langganan centang biru cuma 120-an. Itu akan mengekspan lagi 20% lagi. 20% itu adalah dibagi 2. 10-nya follower kita, artinya kalau follower kita 1.000, yang lihat hanya 100. Sisanya 100 lagi orang yang menyukai topik dan hashtag. Plus lagu, plus segala macam. Jadi jangan dikira Bapak Ibu, kalau you naikin konten, followernya banyak, itu semuanya akan lihat. Enggak. Enggak. Follower saya di Instagram itu cuma 25.000. Tapi yang nonton jutaan. Bukan soal followernya, tapi bagaimana strategi kontennya. Lanjut. Sampai jam 8. Di undangan saya hanya sampai jam 4. Saya minta izin dulu, apakah saya boleh lebih atau tidak? Ya, karena jawaban teman-teman mempengaruhi jumlah honor yang saya terima. Oh jelas dong. Profesional dong. Enggak lah, buat Muhammadiyah ngaco aja. Iya dong. Iya. Pokoknya ya, teman-teman kalau lulus jangan cari duit di Muhammadiyah. Tapi harus kembangin Muhammadiyah. Oke? Tapi saya ngomong ke Bu Tria lain. Bu ini teh rekening, tong fill up, ditransfer. Oke, sekarang lihat Instagram, buka Instagram. Kita lebih banyak praktek. Maka saya janji tadi Bu Tria, kalau seandainya ada waktu nanti semua admin yang betul-betul ini kita bikin bootcamp 2 hari 1 malam free. Nggak usah bayar saya. Kita langsung praktek, langsung redesign konten-konten teman-teman, mau bikin podcast segala macam strateginya. Oke? Sebelum saya sibuk di Soreang, kayaknya bulan depan Juli saya akan lebih banyak tinggal di Soreang. Oke? Jadi saya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu ketika sudah buka Instagram, oke, Bapak Ibu sudah buka Instagram, klik home, rumah di bawah, icon rumah di bawah sebelah kiri. Sudah diklik? Klik. Oke, geser pelan-pelan ke atas, Artinya Instagram itu ke visual, betul? Visualnya harus lebih utama. Yang kedua adalah captionnya. Caption di bawah ada kan? Ketika Bapak Ibu geser, caption di bawah ada kan? Nah, mulai saat ini, jangan pernah nulis caption dimulai dari who dan where. Dan what. Sudah dilihat? Sudah kan di Instagram pelan-pelan udah dilihat? Mulai saat ini, jangan memulai dari who dan where. Kenapa? Karena kalau digeser, IG hanya ngasih 40 karakter satu baris itu. Betul kan? Hanya 40 karakter. Seandainya teman-teman nulis dalam wisuda ke-68, sambutan Profesor
Rektor UMJ Profesor Dr. Fahmi ya mengha itu udah 40 karakter dipotong langsung. Mengha itu apa? Menghadiri, menghamili, menghancurkan. Jadi Bapak Ibu naikin ke Instagram nggak boleh sembarangan bikin takarir dan caption. Pikirkan 40, apa itu value-nya? Kasih value-nya. Gitu kan? Lanjut. Saya tetap aja guru silat ya Bapak Ibu. Guru silatnya tidak akan bisa ngasih semua jurusnya. Karena pasti akan meninggal seperti Pangeran Matahari di 212. Yang kedua adalah visual booster. Visualnya harus bagus. Mulai sekarang teman-teman di fakultas admin visual tentukan 3 warna yang bagus. Lanjut, kita banyak tanya jawab aja. Ini contoh aspek visualnya yang rame-rame. Yang kedua adalah jangan pakai huruf yang lain. Ya, jangan pakai huruf yang kayak apa yang Time News Roman segala macam itu, jangan pakai huruf itu. Karena kita tidak bisa membedakan mana C, mana E. Karena terlalu kecil dan tipis-tipis. Saya hanya merekomendasikan 3 huruf yang dipakai secara internasional. Open Sans, Popin, dan Montserrat. Ya, pakai tiga huruf ini. Popin untuk judul, Montserrat dan Open Sans untuk tulisan-tulisan di bawahnya. Jangan pakai yang lain. Itu mempengaruhi. Ya, Popin, Montserrat, dan Open Sans. Oke, lanjut ya. Biar cepat. Nah ini pemilihan jenis huruf tuh. Jangan pakai serif. Jangan pakai serif. Saya konsultan BPOM ya selama bertahun-tahun itu diubah semuanya. Dan dia tidak pakai Photoshop. Konten BPOM yang ribuan itu tidak pakai Photoshop. Pakai apa? Canva. Pakai Canva. Jadi ini bukan persoalan aplikasi software yang dibutuhkan, tapi kreativitas. Dan gaji admin medsos yang harus 2 kali lipat dari sekarang. Oke, jenis huruf. Lanjut. Yang kedua adalah manfaatkan sampul album, cover segala macam tuh manfaatkan. Oke, paham? Ini bagus nggak? Saya konsultannya Kota Bandung. Ya, bagus kan? Bagus. Tapi tahu isinya apa? Isinya adalah rapat. Isinya adalah rapat. Artinya saya ingin mengatakan Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbicara soal konten, kalau isinya ini, Fakultas Teknik isinya ini, orang mau ngeliat nggak? Fakultas Hukum isinya ini, orang mau lihat nggak? Nggak mau, ngapain gue medsos habis-habisin waktu 1 menit cuma buat ngeliat orang rapat. Tapi kalau seandainya kita ubah depannya begini, orang langsung kejebak dulu. Oh bagus nih, ketika klik, ya itu. Ya nggak ada masalah, yang penting udah klik. Bisa dipahami? Makanya konten wisuda, jangan foto orang wisudanya. Jangan foto rektor lagi begini, orang nggak mau lihat kecuali orang UMJ sendiri. Cari mahasiswa yang berprestasi, cari mahasiswa yang cantik, ganteng, cari mahasiswa yang nggak cantik dan nggak ganteng, cari yang kisah hidupnya bagus. Bikin cover, baru halaman selanjutnya foto rektor 4 buah. Tuh 2, 3, 4, 5. Yang penting orang dapat value, betul kan? Lu mau jual kopi, lu value-nya adalah rasa. Lu mau jual permen, value-nya adalah hadiah. Maka value apa ketika fotonya adalah wisuda? Apa yang didapat oleh netizen? Ah, wisuda nih. Tapi kalau value-nya, gitu kan? Value-nya itu ada orang yang memang di kampus jualan donat, jualan ini akhirnya wisuda. Kasih cerita itu saja. Baru di belakangnya paragraf selanjutnya kasih sambutan rektor bahwa UMJ sudah mau wisuda sekian ribu dengan segala macam. Bisa dipahami? Begitu Bapak Ibu. Kecuali kalau medsosnya adalah ya sudah medsos kita hanya dokumentasi saja. Jadi kontennya kayak gimana, fotonya kayak gimana terserah saja. Itu boleh. Tapi kalau mau benar-benar main medsos harus seperti ini. Oke? Ini contohnya. Ini sengaja saya itemin. Sampai hari ini saya masih jadi konsultan di Kementerian Pertanian. Ini adalah
panen blimbing naon di Tangsel teh? Wuluh. Ya, blimbing wuluh. Kalau isinya orang panen, Pak Camat, petani, segala macam, orang mau ngeliat nggak? Enggak. Tapi cari value-nya adalah manfaat blimbing wuluh. Bisa dipahami? Kalau wisuda, ceritain aja. UMJ mau wisuda 3.330.000 orang. Wah gila 3.330.000 selama 20 tahun. Baru ketika diklik, oh selama 20 tahun gitu kan. Itu value. Itu value Bapak Ibu. Gimana? UMJ mau wisuda 200 lulusan sama aja. Lu nggak ngasih value di situ. Oke lanjut. Ini Bapak Ibu lihat-lihat saja. Yang paling penting sekarang orang lebih suka nonton video singkat. Maka kurangi foto, perbanyak infografis, perbanyak video, perbanyak gambar karikatur dan ilustrasi. Wajah rektor, jangan wajahnya itu saja. Wajah dekan, jangan wajahnya itu saja. Sekarang ada AI, ganti menjadi karikatur. Sehingga dia bisa pakai quote-quote yang luar biasa. Dibandingkan naikin pidatonya, pidato rektor dalam wisuda, bagus quote-nya saja. Ambil quote-nya, naikin di ilustrasi seperti itu, orang ngeliatnya juga adem. Untung rektornya Prof. Makmun itu ganteng. Coba kalau rektornya Fahmi. Orang ngeliat, udahlah skip lah, laporin gitu kan. Ya, jadi saya ingin mengatakan, jangan sajikan orang itu, apalagi rektor yang usianya udah di atas 50 mau dibuka teman-teman yang usianya 20 tahun. Males kan? Maka ganti menjadi karikatur dan ilustrasi. Bikin infografis, ambil kutipannya, taruh di situ. Jadi menarik. Bisa dipahami? Oke. Lanjut ya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu sekarang bikin video singkat, orang lebih suka di situ. Ya. Sebelum naikin ke feed, naikin dulu ke story. Ya, jangan langsung naikin ke feed. Naikin dulu ke story. Setelah di story, tunggu 1-2 jam baru nongolin di feed. Lanjut. Ini jenis videonya gitu kan. Ini batasan orang nonton. Jangan sampai video kita lebih daripada 30 detik kecuali itu bagus. Orang hanya betah nonton itu di detik kelima. Kalau detik kelimanya orang tidak mendapatkan value yang bagus, dia akan skip video itu. Yang kedua adalah ini peralatan yang harus dimiliki oleh teman-teman. Oh iya dong. Mau hasil bagus peralatannya juga harus bagus. Ya murah lah ini men. Serius ya, ini murah lah. Serius murah. Ini kalau nggak salah cuman 30.000 deh ini nih kotaknya. Iya, ini plastiknya gratis nih. Ini bisa merek robot boleh lah itu. Kalau Bapak Ibu nggak punya, minimal punya 3. Handphone, mic, tripod. Semahal-mahalnya handphone Bu Tria yang iPhone 18 Pro Max itu, ya iPhone 18 itu bisa tenaga matahari untuk ngecasnya. Serius, gitu kan? Bari dialungkeun. Bari dialungkeun nanti bahasa Indonesia teh dilempar gitu teh. Ya kan tenaga matahari, alungkan lah gitu teh. Kan saya tidak bilang hidup kan? Minimal punya handphone, mic, wireless dengan ini. Sebagus-bagusnya handphone dia hanya bertahan di 2 meter. Itu pun hanya iPhone, Samsung yang tipe S ke atas sama Note. Kemudian juga Redmi 14 Pro. Kemudian Huawei. Yang murah-murah yang seperti kalian pegang itu di bawah 2 meter. Ya betul kan? Betul kan? Saya hanya menyatakan kenyataan, realitas. Saya kan dosen. Based on fenomenologi dan studi kasus, itu hanya 1,5. Saya hanya menyarankan pakai mic dan saya hanya menyarankan 1 merek. You nggak boleh jangan pakai Rode, Saramonic, itu semua wireless lengkap di rumah saya. Saya hanya pakai sekarang JETE. Harganya cuma 70.000 Bapak Ibu yang 1 mic, 120-an 2 mic. Itu bagus banget. Beberapa konten saya pakai itu. JETE.
Kalau yang tinggal di Bintaro, itu di Bintaro Exchange udah ada kios JETE-nya. Itu mic-nya bagus, murah dengan segala macam. Kualitinya bagus dibandingkan beli yang mahal-mahal, ya itu ini. Karena kalau udah di situ, suaranya ingin di-expand, buka aja adobe.com/enhance. Itu suaranya akan menjadi bagus. Tapi yang penting suaranya masuk dulu. Yang kedua adalah tripod. Tripod penting. Karena apa? Karena jangan sampai you bikin video goyang. Kebanyakan video-video adalah goyang. Kalau nggak punya duit, minimal tripod dan handphone. Penting. Nggak punya tripod, minimal nggak punya handphone. Nanti saya akan datang. Saya akan doain ya. Semoga masuk surga ketika minta handphone. Baru mikir handphone iPhone langsung nongol dikasih Tuhan. Ya. Semoga, tapi kita berdoa semuanya, semoga ya masuk surga Tuhan ya. Untuk kalian secepatnya gitu kan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa you pakai handphone. Handphone boleh apa saja. Kalau handphone Bapak Ibu nyuwunkeun hampura sekali lagi, nyuwunkeun hapunten ya bilih aya kelepatan teh. Kalau handphonenya di bawah 2 juta, atau produksi tahun 2017 ke bawah, silakan install yang namanya, ini orang Sunda teh susah. Cinema, app, Panta, Pi 5. Sama kan app sama Pi teh sama saya mah. Camera, app teh Panta, Pi teh Vespa 5. Udah install itu aja. Itu yang saya pakai. Bahkan di Samsung Note saya itu saya pakai kamera F5 karena ada soundbarnya di situ. Dan bagus. Karena persoalannya adalah Bapak Ibu beli handphone pasti settingnya adalah autofocus. Pasti itu, lupa dia ketika bikin video lu bikin autofocus. Maka install aja namanya kamera F5. Silakan. So if you like to expand your camera, would you like install to camera F5? Ya, lanjut. Sebentar lagi Bapak Ibu. Saya harus menjemput anak saya. Ya, anak saya sekolah di SD Muhammadiyah Pamulang. Pulang itu sore 4:30 dari 4:30. Yang kedua TikTok. Saya kasih TikTok ya. Karena ini praktek, saya janjinya praktek. Bapak Ibu, TikTok bikin video value-nya harus di bawah 8 detik. Oke, lanjut aja karena akan banyak tanya jawab. Yang kedua, Bapak Ibu sudah tahu, yang penting kesalahan teman-teman main TikTok adalah dia lupa areanya. Banyak orang main TikTok lupa area. Areanya apa? Nah, ini area yang tidak boleh ada satupun informasi di merah itu. Jadi kalau mau ingin main TikTok, ya, Bapak Ibu hanya boleh ngisi di sini dan di sini. Kebanyakan akun-akun perguruan tinggi, informasi pendaftarannya, linknya ada di sini. Sehingga orang bingung, ini linknya harusnya di sini, mesti lihat lagi. Jadi lihat area ini. Ya, mulai sekarang harus dipahami, kalau you main TikTok, main short, main apalagi di Instagram tuh feed ya. Feed segala macam, maka jangan sampai di area merah. Jangan sampai di area merah di sini, jangan sampai area merah di sini. Kebanyakan begitu, PPDB dengan segala macam, udah ada posternya, main naikin saja. Lupa kalau TikTok itu ada areanya. Nomor handphonenya di sini, bagaimana orang bisa ngeliat nomor handphonenya di sini? Ya, nggak usah dipotret, nanti saya udah kasih ke panitia kan, udah di PDF-in. Nanti setiap peserta akan mendapat materi handphone terbaru sama laptop terbaru. Ya. Hasil menggadai tanah di samping auditorium gitu kan. Oke, jadi saya ingin mengatakan Bapak Ibu, kalau musik Bapak Ibu gampang. Nah, ini yang harus Anda lakukan. Kenapa engagement saya bagus, kenapa ini saya bagus? Pertama, dikerjain oleh Mas Solis. Saya betul-betul gak mau lagi megang media sosial Bapak Ibu. Gitu loh, udah suntuk banget gitu kan. Saya lebih banyak nulis buku segala macam. Bulan depan buku saya terbit, komunikasi publik digital. 3 bulan lagi komunikasi krisis digital. Jadi ini yang harus dilakukan.
Ya, Bapak Ibu ini yang harus dilakukan. Saya cepat lagi, kemudian interaksi juga tadi saya udah ini aktivitiesnya. Yang paling penting Bapak Ibu, jangan main sendiri. Bisa dipahami? Medsos UMJ, walaupun ada medsosnya fakultas, prodi, UKM, BEM segala macam, jangan pernah main sendiri. Saling support Bapak Ibu. Ya, jadi kalau seandainya medsosnya pusat naikin sesuatu, jangan segan-segan untuk merepost, nge-share juga. Jadi itu akan saling bantu untuk berinteraksi segala macam. You dapat 20, medsosnya UMJ pusat 20%, sehingga konten yang ada di fakultas pun akan terangkat. Saling komen lah. Saling komen, walaupun beda fakultas, komenin aja. Ketika fakultas kesehatan lagi bikin konten, komenin. Ketika fakultas ini, komenin terus. Karena medsos itu harus banyak komennya. Lanjut, selesai, terima kasih. Dan saya silakan ke moderator yang baik hatinya. Kita masuk forum tanya jawab, dan saya berharap tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang berjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Arul, sangat menarik sekali, terutama tips-tips ya Kang Arul. Apalagi kalau misalnya ini baru materinya di UMJ. Saya dengan Isti dari FISIP, dari sebelah. Nah, yang mau saya tanyakan, saya pernah Kang cobain posting feed di Instagram antara yang saya foto pakai handphone kamera sama pakai kamera yang lensanya kayak tadi tuh Kang yang sampai 3 kali semesteran mahasiswa. Tapi ternyata responnya lebih banyak yang fotonya pakai kamera bagus tadi Kang. Nah, jadi apakah itu di mana Bu? Di micet atau Instagram. Oh, Instagram, oke. Ya Allah Kang, emang saya ada muka-mukanya Kang? Enggak Bu, siapa tahu hobi. Oke, Instagram. Oke, Betul. lanjut. Jadi, Kemudian ya, jadi pertanyaannya kenapa? iya, apakah ada pengaruhnya kalau kita fotonya itu dengan kamera yang bagus, resolusi yang tinggi dan hasil yang bagus ketimbang kalau pakai handphone kamera biasa gitu Kang. Karena saya lihat kok, padahal saya postingnya waktu itu siang yang pakai pakai kamera bagus itu. Biasanya kan siang kurang ini. Oh iya. Gitu. Terima kasih Kang. Nuhun Bu. Instagram ya Kang, bukan micet. Oke. Jadi saya ingin mengatakan apakah ada pengaruhnya alat. Saya pasti akan bilang iya. Kalau orang lain mengatakan bahwa wah nggak ada pengaruh, tapi saya bilang ya iya. Karena kualitinya akan menjadi berbeda. Makanya di Instagram Bapak Ibu, klik di setting, nanti Anda media, klik unggah dengan kapasitas terbesar. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu naikin lewat handphone, terus masukin konten itu di feednya Instagram, di story segala macam, maka kualitinya itu akan dikompres sama Instagram secara otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu bikin 4K, 1080, HD segala macam, tetap aja ketika settingannya itu tidak diklik, itu akan dikompres banget. Oke, bisa dipahami. Oleh karena itu, memang visual sekarang, karena orang lebih banyak visual akan menjadi jauh lebih penting. Kenapa? Ya itu, bedanya kenapa handphone, handphone mana dulu Bu? Karena handphonenya beda sekarang teh. Ada handphone, kalau Bapak Ibu punya uang, saya hanya menyarankan ada satu handphone namanya Redmi 12T, Redmi 12T yang kameranya Leica. Itu cuma 6 juta doang. Itu Leica Bapak Ibu, bagus banget gitu kan. Ya, jadi itu akan mempengaruhi ketajaman dengan segala macam, akan mempengaruhi orang melihat visual itu. Tapi bukan satu-satunya Bu. Bukan satu-satunya itu yang menyebabkan feednya itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Yang perlu Ibu lakukan adalah buka yang namanya business.facebook.com, masuk ke situ, daftarkan akun Instagram kita, lihat konten saya itu cocoknya hari apa dan jam berapa, karena setiap konten itu beda-beda. Ya, business.facebook.com. Kalau Kang Arul, konten saya itu lebih cocok jam 2 subuh, makanya konten saya naiknya jam 2 subuh, jam 2 subuh, jam 2 subuh. Serius? Iya, orang-orang tahajud, tapi kan orang luar negeri lagi bangun. Sedang bangun dengan segala macam. Itu kan?
Dan konten saya itu tidak aneh-aneh, cuman quote-quote galau aja. Coba aja di Berkisah Malam itu. Berkisah Malam itu cuman quote-quote galau. Dulu saya bikin komik, cuma capek gambarnya, gantilah. Semua orang mengira itu kisah saya yang real gitu kan. Ganti komik. Sekarang quote-quote saja. Sekarang quote pun akan sangat luar biasa. Jadi saya ingin mengatakan ada banyak faktor yang menyebabkan konten kita itu bagus atau tidak. Bisa jadi itu faktor karena musiknya. Yang kedua adalah karena waktunya. Gitu kan. Jadi itu saya harus ditunjukin dulu kontennya apa untuk bisa menjawab secara lebih detail dan lebih pasti. Tapi rata-rata pengalaman saya seperti itu. Ya. Bapak Ibu jangan pernah naikin konten ketika JKT48 lagi konser sama Persib lagi konten lagi publikasi. You nggak akan bisa ngalahin JKT48 dan Persib Bandung. Semuanya akan konsentrasi di situ, nonton Persib, nonton JKT48. Kalau ada kekoreaan. Kayak apa? Kemarin baru konser NCT ya. Iya, anak saya nonton tuh tier pertama. Bapaknya suruh beli tiket 3 juta gitu kan. Padahal itu buat beli beras 2 tahun gitu kan. Jadi saya ingin mengatakan kalau ingin serius main media sosial, ya perlakukan media sosial itu sebagai media yang betul-betul media sosial. Kalau cuma sekadar naik, udah naik aja. Tidak peduli komen, tidak peduli like, tidak peduli apa. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, lihat aja akun Instagram saya Kang Arul. Yang komen dikit, tapi yang nonton banyak banget. Ribuan, 3 ribuan, 7 ribuan gitu loh. Kadang-kadang yang komen itu langsung DM. Kayak Bu Tria tuh sering DM saya gitu. Kunaon Kang Arul gitu deh. Ada di DM dia mah gitu. Padahal buat saya mah konten itu teh. Betul lah. Saya tipe orang yang tidak bisa mengungkapkan apa yang saya pikirkan, yang saya alami itu di media sosial. Jadi kalau ada naik itu bukan saya gitu loh. Gitu. Jadi saya mah santai. Oke Bu, nuhun Bu. Nanti dapat buku dari Mas Holis, nanti akan saya kirim ke Bu Tria. Yang akan ngambil 1 buku itu juga. Tapi udah beli ketangnya. Oh yang e-booknya, oke nanti saya kasih. Silakan yang lain. 1 lagi boleh, 2 lagi lah. Saya harus buru-buru. Kasihan anak cewek di rumah nanti. Silakan. Kalau yang udah dapat buku udah nggak boleh lagi ini dikasih buku. Ya berarti dibalikin bukunya ya. Kalau tadi saya ngasih, akhirnya kudu dibalikin. Ya, Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil dari Kamil. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Saya kebetulan saya juga baru ya untuk mau coba branding sosial media Kesmas oke. gitu. Cuman ada hal yang lagi coba saya lihat juga gitu. Kan di sekarang tuh lebih kebanyakan video gitu. Ya. Nah, itu kalau untuk memulai gitu dari kesehatan masyarakat, apakah gambar itu maksudnya untuk konten gambar kayak feed itu masih bisa menjangkau di luar follower gitu? Bisa. Ya. Maksudnya kan saya lagi pengen nargetin jangkauan di luar follower. Oke. Di site itu ada Siap. gitu. Apa masih relasi atau cukup bikin video-video aja gitu dalam bentuk reel? Aman. Terima Kalau kasih. untuk Assalamualaikum. kesehatan saya banyak tahu karena rumah sakit pemerintah seluruh Indonesia saya konsultannya di bawah Kemenkes. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tanya dulu dekannya, ini medsos mau kayak gimana? Jangan dirimu Kamil ya namanya. Iya. Ya, Kamil, Iya. gitu kan? Jangan sampai kamu bikin konten tidak disetujui oleh dekan. Jadi dari awal tuh sudah agreement dulu kontennya seperti apa, bla 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 segala macam. Oh ini hanya dokumentasi, ya udah berarti santai aja, kontennya santai aja. Tapi kalau sudah di ACC boleh yang lain-lain, maka barulah you berkreasi. Oh iya. Jangan berbicara soal kontennya seperti ini. Osteoporosis adalah jenis penyakit bla bla bla. Orang nggak akan ngeliat. Mau ngomong pakai joget-joget kan? 5 gejala osteoporosis. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Dan manfaatkan mahasiswa. Satu-satunya media sosial warga Muhammadiyah atau Aum Muhammadiyah yang saya rekomendasikan adalah Unisa di Jogja. Ya, coba Unisa di Jogja itu melibatkan mahasiswa.
Enggak semuanya dosen yang nongol, dekan yang nongol, rektor yang nongol, itu melibatkan mahasiswa. Ya, maka libatkanlah mahasiswa. Gitu loh. Saya rekomendasiin banget. Ya, jadi pakailah mahasiswa, libatkan mahasiswa gitu kan. Karena ada psikologisnya, Mas. Kalau mahasiswa dinaikin di akun resminya fakultas, dia merasa bangga dong. Gitu loh. Wah, wajah gue naik. Dia pasti akan share ke orang tuanya, share ke temennya, share ke keluarganya. Bro, komen dong. Jadi akan banyak. Jadi buat saya adalah, hal pertama adalah jangan bikin kreativitas kalau belum di ACC oleh pimpinan. Kita harus sepakat dulu. Ya, kita harus sepakat dulu. Ini cara mainnya kayak gimana nih? Boleh nggak pakai lagu-lagu, pakai joget dengan segala macam? Itu jauh lebih enak. Kebetulan udah Oke, mantap. Maka lihatlah semuanya yang nongol FYP. Contoh, kayak yang FYP itu yang terkait dengan kebo itu munding itu namanya. Oh ya, yang orang lagi jalan tiba-tiba disuruh duduk dari belakang. Ya ikut-ikut aja, pas duduk kita yang jatuh terus bilang penerimaan mahasiswa baru. Atau yang kambing di ini, atau yang lagi sekarang 3 hari ini yang paling FYP itu video orang motong kelapa. Truk airnya ya udah kayak gitu ditutup, kasih ini PPDB masuk ini segala macam. Jadi daya tariknya itu dulu. Kalau ujuk-ujuk langsung masuklah Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah, nggak menarik. Oke, nanti ngobrol aja. Makanya saya nanti menyarankan, ayolah kita bikin bootcamp, nggak usah banyak-banyak, langsung aja kita bikin konten, kalender selama 1 bulan, kita produksi di situ dengan segala macam, itu jauh lebih enak. Free, untuk OMJ saya kasih free. Gitu loh, nggak usah bayar, nggak usah ini segala macam. alhamdulillah. Ya, atau di sini juga boleh, tapi you konsentrasi, jangan ada kegiatan apa, langsung bawa alat-alat produksinya Anda ini segala macam kita bikin gitu loh. Jadi kita breakdown 100 konten, nanti tanggung jawab setelah itu you bikin konten itu. Nanti saya supervisi. Ya, saya supervisi untuk OMJ siapa yang tidak ingin masuk. Yang penting ketika anak masuk saya di sini 50% Bu ya. Kader Muhammadiyah. Murni ini. Kalau dikasih pisau ini getih darah merah sakit itu Ya, Mas Kamil ya. Terima kasih, Pak. Nanti kita ngobrol banyak. Kalau mau lihat untuk kesehatan, bukalah live at Kemenkes. Live at Kemenkes. Silakan. Satu lagi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syahid. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Wih, tepuk tangan dulu. Saya ingin bertanya Pak. Mendukung komunikasi dibandingkan Fakultas Kesehatan tadi ya. Tadi dia menjelaskan namanya nggak tepuk tangan. Mangga Syahid. Saya pernah menghandle beberapa klien Pak dalam mengenai sosial media. Mantap. Oke, terus. Pertanyaan saya kan pernah menangani klien UMKM. Cek ada juga laundry. Nah di laundry ini saya menggunakan ads dalam iklannya Pak. Ya betul. Nah salah satunya itu tembus 15.000. Ya. Nah yang lainnya itu menggunakan ads itu 7.000, 6.000. Tapi ada satu yang menjadi 15.000. Ya. Nah yang menjadi pertanyaan saya, jika saya ada kesempatan misalkan jadi markom di perusahaan gede kayak Astra, akankah saya prefer menggunakan ads kayak saya menggunakan UMKM kayak gitu Pak? Ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Bapak Ibu itu harus punya adik aja, saya panggil adik ya, Said. Itu tuh ada 9 langkah penggunaan medsos. Saya kasih 3 aja. Karena honor saya hanya terbatas di 3 ini. Ya, kalau lebih saya kasih 1 atau 2 lah gitu ya. Pertama, you kan pakai gratis medsos. Instagram tuh, Facebook itu punya Meta. Twitter, punya Elon Musk. TikTok punya medianya lain. YouTube punyanya Google. Nggak ada yang namanya makan siang gratis. Betul kan? Jadi kalau you nggak bayar ads, konten itu pasti akan di hold oleh dia. Kecuali you public figure dan kontennya memang lagi rame, itu biasanya di push. Jadi kalau nggak bayar ads, itu tetap akan ditahan oleh itu. Jadi pakailah ads. Yang kedua, pakai akun samaran. You harus bikin akun, 40 akun samaran. Jadi ketika itu naik, lu banyakin komen.
Banyakin komen, banyakin share, banyakin komen, banyakin share, banyakin komen, banyakin share. Itu salah satu cara untuk menyebarkan, oh ternyata konten ini disukai oleh 40 akun. 2. Yang ketiga, kontennya banyakin customer. Jangan banyakin Honda, mesinnya ini, teman hari. Tapi bayangin customer yang pakaiannya compang-camping atau yang parlente atau cantik beli motor, senengnya kayak gimana, kasih komen endorse-nya dia, reviewnya kayak gimana. Oh ya, kemudahan kredit di Astra. Kerja di Astra mana? Baru mau melamar sih Pak Di sebenarnya. Astra mana? Di UD Trucks. Oh di tas. Jadi Iya. sana aja jualan motor ya. Jadi itu aja. Naikin customer, lebih banyak naikin customer. Saya beli di Astra Unit Taxi ini motor PCM NMAX, saya jual setengah ginjal saya gitu loh. Itu yang menjadi menarik untuk dipublikasikan dibanding inilah itulah segala macam. Oke. Makanya kalau Bapak Ibu ingin lihat iklan yang bagus itu adalah iklan rumah. Tanpa DP, betul? Pas you datang, you harus bayar ini, bayar ini, bayar ini. Gitu loh. Ya, kecuali yang terlalu cukup dengan modal 2,5 juta Anda akan bisa beli Pajero, beli ini, itu mah MLM ya. Terakhir mah enggak yang Mas yang mas berkemeja hitam, berkumis tipis, berhidung mancung. Terakhir ya nyuwunkeun punten nyuwunkeun. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Pak atas materi yang Kang sudah Arul, saya diberikan. nggak biasa dipanggil Bang, Bapak. Kang Arul, Kang Ruli Nasrullah. Kang Arul, Kang Arul. nggak usah nama lengkap itu. Ayo. Dulu Langsung aja. Aril, sejak video saya nyebar, saya ganti nama jadi Arul gitu. teh. Asa kemana-mana tuh, Kang Aril itu jadi seera gitu. Langsung ke pertanyaannya aja. Sebelumnya perkenalan diri, saya Tegar Alimudin, asal saya dari Pandeglang Pak. Oh Pandeglang, Iya. siap. Dekat stadionnya yang gelap itu. Bukan. Menes Pak. Oh Menes. Iya. Oh Menes. Pertanyaannya itu lebih ke mental aja sih Pak. Lebih kemana? Mental. Nah mental bukan ke saya tuh. Enggak, maksudnya- Ini kan ada fakultas psikologi. Iya. Lah saya mah ke Enggak, kajian Mas, media sebelum- sama digital. Enggak. Nah. Kan gini Pak. Ya, Kang Arul. Kita kan iya Kang. Kita kan bikin konten nih di media sosial. Nah, pasti kan netizen itu bebas untuk berkomentar gitu. Nah, cara kita untuk mengatasi komentar yang negatif itu supaya kita nggak peduli, supaya kita nggak down gitu, supaya kita terus bisa menanggapinya gitu. Itu caranya seperti apa? Bagaimana tipsnya gitu? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Pertanyaannya khair, bagus banget gitu kan. Sesuai dengan An-Nisa ayat 28 gitu ya. Bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu dalam kondisi terlemah gitu kan. Jadi kalau ditanya mental orang yang apa? Yang komen negatif, pertama percayalah bahwa kita nggak perlu baik di mata manusia, tapi kita perlu baik di mata Tuhan. Wow gaya ya. Ini teh pelatihan medsos satu naon ini teh. Gitu kan. Persoalan ini ada 2 cara. Cara pertama adalah biarin saja. Cara kedua adalah jawab semua komentar itu. Jawab aja. Gitu kan. Kalau alah lu wajah lu kayak, maaf ya, wajah lu kayak babi kayak gitu bikin konten. Udah jawab aja. Cie-cie yang stalking gitu kan. Jawab aja. Karena semakin dijawab dia akan konten kita akan nongol di akunnya dia terus. Dan dia akan kesel gitu kan. Lu dikasih jawaban ini, lu jawab lagi gitu kan. Wah lalu babi lu anjing lu masuk neraka lo. Cie-cie yang masih stalking gitu aja. Jadi jangan masukin ke dalam hati apalagi bikin konten. Tolong dong jangan komen negatif. Mental saya loh nggak kuat loh gitu loh. Jangan, jawab aja. Ya, kecuali kalau seandainya mau nutup komen. Tapi netizen kita kan bahaya. Konten di sini ditutup, yang lainnya dikejar. Konten yang lainnya dikejar, di komen segala macam. Jadi masalah mental dan ini adalah masalah cyberbullying yang sangat luar biasa. Bapak Ibu akan berhadapan dengan orang-orang yang komen pasti negatif terus. Dan banyak penyakit orang hanya baca komen. Bahkan ada yang bunuh diri di Surabaya. Gara-gara komen. Makanya main media sosial itu jangan memasukkan kehidupan kita di media sosial. Kayak saya nih, kalau ada foto saya terbang kemana, itu naiknya paling minggu depan atau 10 hari yang akan datang.
Kebanyakan teman-teman ada di sini lagi terbang kemana, ini kemana, lagi makan di hotel mewah, dicekrek-cekrek, gitu kan. Sesekali makan sehat, padahal rumah kali mah tempe, teri, kacang, gitu. Jadi bawa terbang aja, Bismillah ya Allah, gitu kan. Mau terbang begitu, lagi sakit cekrek, infusnya di potret, cekrek, naikin. Sedang dapat ujian dari Tuhan nih ya, kumaha. Jadi buat saya adalah jangan ketika kondisi kayak gitu, you deketin media sosial. Saya adalah orang yang memang sudah tidak menyentuh lagi media sosial kecuali untuk kepentingan digital marketing, consulting segala macam. Dan saya tidak mau dari awal saya main media sosial, apa yang ada di media itu bukan saya gitu loh. Saya nggak, kalau saya benci orang atau saya nggak pernah bikin itu. Tapi kebanyakan orang menyangka bahwa konten saya itu adalah penggambaran diri saya pribadi. No. Jadi ketika orang komen kayak itu ya saya biarin aja. Maka buat Anda, dan kayaknya dari segi wajah tuh mentalnya udah kena ya. Kayaknya sih mentalnya sih udah kena gitu teh. Rada-rada kumaha ini teh ya. Maka cara yang terbaik adalah udah jawab. Kalau you hindar, mentalnya pasti akan down lagi. Udah jawab aja. Cie stalking gitu kan. Cie yang sama-sama babi, gitu aja. Gitu aja, jawab aja. You jawab, nanti orang yang komen pasti akan kesel. Dia jawab lagi. Semakin dijawab, konten kita disebar ke 20% follower dia. Gitu loh. Jadi buatlah ketawa-ketawa. Karena kondisi itu akan mempengaruhi. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, masih punya Facebook, masih punya Instagram, masih punya WA, masih punya IG. Sekarang kalau nggak percaya sambil ketawa, you bikin status sekarang. Statusnya apa? Gua lagi sedih nih. Padahal kita lagi tawa. Tunggu nggak sampai 5 menit, pasti ada yang WA. Pasti ada ini. Kenapa Mbak? Kalau sahabat. Kenapa Dek? Kalau apa namanya buaya. Halo deh. Kayaknya kita punya masalah yang sama deh. Kalau komodo perlu pundak gak sih? Kalau krokodil lebih aligator tuh. Yuk kita nangis bersama sambil membangun masa depan. Geblek gitu. Tapi itu yang saya ingin katakan. Kalau teman-teman nggak percaya, bikin story sekarang, bikin story WA, saya lagi sedih. Pasti orang langsung masuk itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa alhamdulillah kalimat saya terakhir adalah saya selalu tidak akan memfollow, kalau dulu ya, karena sekarang saya udah nggak tahu. Yang follow, yang nggak follow itu udah urusan ada admin saya gitu loh. Kalau dulu itu Facebook saya, Instagram segala macam, saya lihat dulu kontennya sebelum saya follow. Makanya Facebook saya, Twitter saya, Instagramnya tidak ada kampanye 01, 02, 03, itu nggak ada sama sekali. Karena memang saya membatasi itu, saya tidak ingin bikin toxic di dalam. Saya tidak ingin bikin toxic, jadi isi konten saya itu ketawa-tawa, lucu-lucu, teman-teman saya dosen-dosen semuanya, kebanyakan dosen komunikasi segala macam, atau pembaca buku saya segala macam. Jadi ketika saya masuk Instagram, saya sehat gitu loh. Tapi ketika you berteman dengan follower seperti itu, mentalnya akan menjadi down. Percayalah Mas ya, bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan melebihi ya kan beban yang bisa ditanggung ya. Dan yang terbaik buat saya, doakan saja orang yang head comment itu semoga bisa jadi dia tidak tahu. Ya, bisa jadi dia tahu atau Masnya kelewatan. Itu aja sih kenyataannya hanya dua. Oke Bapak Ibu, makasih ya, nyunkan hampura, minta maaf atas segala macam. Jangan lupa follow Kang Arul dan Belajar Humas. Ya, Kang Arul atau Belajar Humas, TikToknya berkisah malam, berkisah daun atau bercerita daun, itu punya saya semuanya. Ya, kemarin di Bandung baru jual akun TikTok Bu, yang puluhan ribu, gitu kan. Saya ke Bandung kemarin baru jual, jadi memang daripada Bapak Ibu ngabisin waktu di media sosial, masuk media sosial cari yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Saya akhiri saja. Ya. Ya, terima kasih kepada Billahi Kang Arul. Billahi taufik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.